Aku yakin Cecilia dan Luciano bertengkar semalam. Aku sungguh merasa Cecilia sangat kekanak-kanakan. Kecemburuannya tidak beralasan. Mungkin begitu, tapi biar aku memperingatkanmu tentang sesuatu. Memperingatkanku? Seperti kata pepatah, kau harus bisa belajar dari kesalahan yang orang lain buat. Aku tidak mengerti. Maksudku, aku tidak ingin kau mengejutkanku dengan mantan pacar lamamu, Noy. Estefania, tolonglah berhenti berpikir omong kosong. Katakan padaku bahwa tidak ada orang lain dalam hidupmu selain aku. Kau satu-satunya cinta terpentingku. Aku akan memberimu nasihat tentang bagaimana memperlakukan suamimu. Apakah menurutmu reaksiku berlebihan tadi malam? Tidak, Cecilia. Kau melakukan hal yang benar. Cinta kekanak-kanakan hanya dapat membangkitkan kelembutan pada diri kita, tapi tidak ketika orang dewasa menyembunyikannya. Itulah yang aku pikirkan. Tapi karena aku di sini untuk memberimu nasihat yang tepat waktu dan sensitif. Aku pikir jika suamimu tidak memberitahu dirimu, itu bukan karena dia lupa, tapi karena dia kurang ajar. Kau benar sekali. Cinta kekanak-kanakannya dengan Polis sangat istimewa baginya. Itulah sebabnya dia sembunyikan dariku. Semua orang tahu semua itu kecuali aku. Tidak ada satupun yang memberitahuku. Dia tidak memberitahuku. Aku datang agar ibu bisa membantuku mengakhiri pertengkaran antara ayah dan ibu Sesi. Kalau tante rambut palsu menceritakan kisah di kedai es krim itu hanya untuk menyelamatkan Edgar Sito dari hukumannya. Ibu sepertinya tahu cara mengakhiri masalah yang dialami oleh orang tuamu, sayang. Katakan padaku. Ketika Cecilia berusia 7 tahun, dia tinggal di sebuah rumah yang memiliki taman depan dan di dalamnya ada mawar, melati, anyelir, dan juga mamung. Taman indah dengan banyak warna dan aroma yang sangat menyenangkan dan anak laki-laki yang berusia sekitar 8 tahun. Dia selalu memperhatikan Cecilia bermain di tamannya melalui gerbang. Aku bisa bayangkan ibu Sesi saat masih kecil dan ayah adalah pacarnya. Tidak, sayang. Anak laki-laki itu dan Sesi tidak pernah bersama. Itu hanya seorang anak laki-laki yang terpesona oleh wajah cantiknya Sesi. Suatu hari anak laki-laki itu berpikir untuk memberi Sesi sebuah buket bunga mamung. Tapi ada 2 halangan baginya untuk melakukan hal itu. Apa saja halangan itu, Ibu? Pertama, tidak ada bunga mamung di tamannya. Dan yang kedua, dia tidak punya uang untuk membeli apapun. Hah? Apa kau tahu yang dilakukan oleh anak nakal itu? Apa yang dia lakukan, Ibu? Apa? Dia pergi ke kebun Cecilia dan mencabut beberapa bunga mamung di sana. Berarti anak laki-laki itu memberi Ibu Sesi bunga milik Ibu Sesi sendiri? Benar sekali, sayang. Bagaimana kabar bayi kita? Ya, baik sekali. Apa kau sadar bahwa aku pulang lebih awal? Kita bisa jalan-jalan di taman. Arturito, semoga kau tidak menjadi Don Juan licik seperti ayahmu. Halo, Ayah. Selamat siang, Luciano. Aku sangat senang melihat kalian berdua. Untuk kejutan apa ini? Katakan padanya. Aku menelpon kakek untuk menjemputku di sekolah karena aku sangat ingin bertemu dengan ayahku. Tapi aku sudah minta izin dari Ibu Sesi. Apa yang begitu penting, nak? Ayah, kita bisa bicara secara rahasia dengan kakek. Bukan hanya karena kakek sudah berusia 200 tahun. Dan di usianya orang tidak suka bergosip. Tapi juga karena kakek sudah tahu tentang pertengkaran ayah dengan Ibu Sesi. Kalau begitu, kau sudah tahu alasan konyol Cecilia untuk marah padaku. Tidak bisa dipercaya bahwa Cecilia begitu naif. Menurut cucuku, dia punya solusi untuk masalah ini.
Dan apa solusinya? Ayah, ada banyak bunga mamung di rumah kaca kita kan? Iya, sayang. Buatlah buket kecil dengan beberapa bunga itu dan berikan pada Ibu Sesi. Apa menurutmu kemarahan Cecilia akan hilang dengan itu? Iya, kakek. Benarkah? Aku rasa seikat bunga mamung saja tidak cukup untuk membujuknya, nak. Terlebih lagi, dia yang merawat bunga-bunga itu. Ayah juga harus mengirimnya dengan kartu ucapan. Baiklah, apa yang harus ayah tulis? Bertahun-tahun yang lalu, seorang tetangga muda memberimu buket kecil yang dia buat dari bunga mamung milikmu sendiri, dan kau mau menerimanya. Dari mana kau mengetahui itu? Terus tulis, ayah. Baiklah, ayah tidak mengerti, tapi lanjutkan. Sekarang suami yang mencintaimu memberimu bunga-bungamu sendiri, dan dia berharap kau akan menerimanya seperti waktu itu. Tapi Dulce Maria, bagaimana kau tahu tentang tetangga muda dan buket bunga itu? Terkadang orang bermimpi, kakek. Ya, itu benar. Dan dalam mimpi-mimpi itu, kakek mengenali detak jantung mendiang putri kakek yang cantik. Tapi sekarang kakek memilikimu untuk selamanya, sayang. Cecilia, bertahun-tahun yang lalu, seorang tetangga muda memberimu buket kecil yang dia buat dari bunga mamung milikmu sendiri. Dan kau menerimanya. Sekarang suami yang mencintaimu memberimu bunga-bungamu sendiri dan berharap kau akan menerimanya seperti waktu itu.